Saudara sekalian yang kekasih, ada satu ayat dalam firman Tuhan yang selama ini dipahami kurang tepat. Ya. Selama ini dipahami kurang tepat. Jadi dipahami secara dangkal. Akibatnya ayat tersebut tidak kuat mengubah. Walaupun sering kita mendengarnya atau bahkan mungkin kita mengkhotbahkannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara sekalian, jangan kamu sesat, me planaste, jangan kamu menyimpang. Pergaulan atau sebuah komunikasi homilia, companionship, kebersamaan, menghancurkan, ya. Dalam teks aslinya menghancurkan. Peteiro, karakter, atau moral, atau manner, atau custom. Yang dalam bahasa aslinya dari kata ini kemudian menjadi etos. Kita mengenal kata etika. Sebenarnya kata ini lebih menunjuk kepada sikap batin. Dari sikap batin ini melahirkan tindakan atau perbuatan. Tadi saya kemukakan, saudara, selama ini orang memahami ayat ini secara tidak tepat, atau secara dangkal, atau secara miskin. Biasanya ayat ini dipahami sebagai pengaruh buruk membuat seseorang tidak bermoral. Pengaruh buruk di lingkungan membuat seseorang tidak bermoral. Tidak bermoral dalam arti tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak sesuai dengan etika yang dipandang baik oleh standar lingkungan tersebut. Kalau satu lingkungan misalnya menganggap minum-minuman keras itu buruk, lalu di antara anak mereka bergaul dengan orang yang suka minum-minuman keras, lalu juga jadi alkoholik. Nah, ayat ini dikenakan. Ya, ayat ini dikenakan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau ada satu orang yang bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, kemudian juga menjadi pecandu narkoba, ayat ini kemudian juga dikenakan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kalau seseorang, katakanlah seorang bapak yang baik-baik, kemudian bergaul dengan pria lain yang suka main judi, lalu bapak ini menjadi penjudi, ayat ini dikenakan. Nah, kira-kira begitu, saudaraku. Anak yang tadinya penurut bergaul dengan anak-anak muda lain yang suka tawuran, lalu ikut tawuran, ayat ini juga dikenakan. Ini sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat. Jadi kadar ayat ini menjadi rendah, jadi miskin, saudara. Pergaulan di sini kebersamaan. Ya. Kebersamaan membuat manner, membuat
etika, membuat moral, membuat karakter menjadi rusak. Kita harus melihat kota Korintus. Kota Korintus ini kota bandar besar pada zamannya. Berkumpulnya banyak suku bangsa. Korintus adalah kota metropolis. Tetapi kota ini juga terkenal dengan kebejatannya. Jadi terkenal dengan moral mereka yang rendah, sehingga ada istilah pada zaman itu Corinthian Gestai, yang artinya bejat seperti orang Korintus. Jadi kalau di sandiwara, di sebuah pertunjukan sandiwara-sandiwara yang memang zaman itu sudah ada, ditampilkan pria Korintus, maka biasanya pria Korintus ya diasumsikan dengan seorang yang memegang minuman keras, jalannya guntai, ya, karena memang orang-orang Korintus dikenal sebagai orang-orang yang bejat, walaupun tentu tidak semua bejat. Nah, bisa dimengerti betapa rusaknya moral masyarakat Korintus. Dan hal ini pasti mempengaruhi semua penduduknya, termasuk orang-orang Kristen yang ada di dalamnya, saudaraku. Nah, yang kita mau persoalkan pada kesempatan ini adalah pengertian kebiasaan, karakter. Kita tidak boleh memahami ayat ini sekedar bahwa pergaulan, kebersamaan dengan orang-orang yang melanggar hukum atau orang-orang yang memiliki kebiasaan yang buruk yang dianggap bertentangan dengan moral yang baik membuat orang yang bergaul dengan mereka menjadi rusak sama seperti mereka yang rusak tersebut. Kita harus melihat bahwa kata di sini menunjuk satu standar moral yang dikenakan bagi orang percaya. Orang percaya itu memiliki standar moral yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hidup keagamaanmu atau kebenaranmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, hidup keberagamaanmu yang dalam bahasa aslinya dikaiosunen, artinya perilaku yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sikap hati, pola berpikir kita, ya, harus lebih dari tokoh-tokoh agama. Yang dalam konteks itu tokoh agama orang Yahudi, saudaraku. Tokoh agama Yahudi maksudnya. Harus lebih. Padahal orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara, orang-orang yang dipandang sebagai kelompok masyarakat yang bermoral tinggi. Mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan rohaniwan. Nah, Tuhan Yesus berkata hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini benar-benar satu pernyataan yang sensasional, bombastis, ya, atau bisa dianggap hiperbola atau lebay. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan sesuatu yang benar, yang standar. Hidup keberagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Orang percaya dipanggil untuk memiliki kebiasaan, manner. Sayang di sini digunakan kata kebiasaan, ya, mestinya moral, karakter,
dari kata et itu. Ya, saudara. Harus luar biasa. Tuhan memanggil kita untuk hidup luar biasa dalam kelakuan. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 48 Tuhan Yesus juga berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Jadi ET-nya itu, kalau saya gunakan terjemahan bahasa Indonesia, kebiasaan yang dimaksud ini, kebiasaan baik yang dimaksud di sini, saudara, adalah sempurna seperti Bapa, luar biasa lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nanti juga saya harus beritahu bahwa pergaulan buruk di sini tidak selalu berarti buruk melanggar moral secara umum. Dalam konteks Kristen, pergaulan itu bisa kelihatannya tidak melanggar norma umum. Tetapi dari pergaulan itu lahirlah prinsip, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi orang-orang yang hidup tanpa proyeksi ke depan, tanpa proyeksi kehidupan di balik kubur, tanpa proyeksi kehidupan di langit baru, bumi baru, tanpa proyeksi hidup kekekalan. Jadi ayat ini bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang bergaul kepada para pecandu narkoba, bukan hanya ditujukan kepada orang Kristen atau orang baik-baik yang bergaul dengan para penjudi. Ya, bukan hanya ditujukan untuk anak-anak muda yang bergaul dengan orang yang suka tawuran. Mungkin bergaul dengan anak-anak muda lain yang baik-baik. Bukan orang-orang jahat di mata manusia. Bukan orang-orang buruk di mata umum. Tetapi tidak memenuhi standar sempurna seperti Bapa. Tidak memenuhi standar dikayusunen yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Saya tidak katakan ayat ini tidak ditujukan untuk mereka. Iya, tadi saya katakan tidak salah tapi tidak tepat. Memang bukan berarti salah maksud saya, tapi tidak tepat, saudaraku. Jelas kalau seorang bergaul dengan penjudi jadi penjudi, bergaul dengan orang yang suka mengucapkan sumpah serapah ya pasti jadi orang yang suka mengucapkan kata kalimat sumpah serapah, ya pastilah pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik secara umum. Benar juga, bukan salah, tetapi jangan kita pahami secara dangkal. Jadi tidak tepat. Jangan kita pahami secara miskin. Maka pengertian kebiasaan ET di sini harus benar, saudaraku. Harus benar. Saya dari muda sampai tua begini, saya belum pernah mendengar ajaran seperti yang saya kemukakan ini. Bukan bermaksud saya mau sombong dan mengatakan saya lebih hebat dari orang lain. Tetapi pengertian saya yang kurang tepat membuat saya tidak militan. Membuat saya kompromi. Saya memiliki sikap-sikap permisif. Nah, saya tidak main judi kok. Saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak melanggar hukum. Itu sikap permisif ya, Anda bisa tidak melanggar hukum, Anda memang tidak berjudi, Anda memang tidak berzina, Anda bukan seorang pembunuh. Tapi apakah Anda makin sempurna seperti Bapa? Nah ini kalau untuk orang percaya, maksud saya. Apakah Anda mengerti bahwa proyeksi kita ini harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi?
Jadi kita harus mulai merubah cara berpikir kita yang salah. Ya, saudaraku. Jangan saudara hanya tahu sesaat lalu lupa, ya. Kebenaran ini luar biasa. Janganlah kamu sesat. Kebersamaan. Ya. Kebersamaan, tadi sudah saya katakan. Kebersamaan. Homiliai. Communications dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan communication. Companionship. Communion. Kebersamaan. Merusak. Menghancurkan. Ya. Merusak. Menghancurkan. Kebiasaan dalam teks kita. Dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam terjemahan aslinya bisa berarti ini manners, moral habits. Moral habits. Orang percaya punya moral habits yang berbeda. Harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Sempurna seperti Bapa. Setiap kali saya bicara sempurna seperti Bapak, saya tergoda lagi untuk menjelaskan. Saya khawatir Bapak Ibu itu belum mengerti. Sempurna seperti Bapak bukan bermaksud kita mau menyamai Allah, Bapak kita. Sempurna seperti Bapak artinya dalam pergumulan hidup kita, di mana kita harus mengambil keputusan, pilihan-pilihan, selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dan setiap orang kan memiliki pilihan-pilihan yang berbeda. Tentu keputusan-keputusan yang berbeda karena kasusnya berbeda-beda. Lalu berat ringannya itu juga berbeda-beda, saudara-saudara, ya kan? Yang satu lebih berat masalahnya, yang lain setengah berat, yang lain ringan, ada lagi yang sangat berat, gitu saudaraku. Tingkat kerumitannya, tingkat keruwetannya, tingkat kerumitannya, tingkat kesulitannya beda-beda. Tetapi apapun yang dihadapi oleh setiap kita harus selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya sempurna seperti Bapa. Jadi jangan saudara tidak mengerti, ya. Jadi jangan muluk-muluk kita mau seperti Allah, ya enggak mungkin. Kalau kita dikatakan serupa dengan Yesus pun juga sebenarnya bukan berarti kita bisa menyamai Tuhan Yesus. Tingkat kesulitan yang dihadapi Tuhan Yesus itu beda dengan kita, saudara. Tetapi seberat apapun, sesulit apapun yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus ketika menjadi manusia seperti kita, setiap keputusannya tepat seperti yang Bapa inginkan. Nah sekarang kita punya perjalanan hidup yang berbeda dengan Tuhan Yesus, dengan kasus-kasus juga yang berbeda, harus tepat. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi itu hidupnya tepat sesuai dengan hukum. Ketepatannya itu sesuai dengan hukum. Ya. Pokoknya tidak berzina, artinya tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, tidak membunuh, artinya tidak menghabisi nyawa orang. Tetapi kalau dalam kekristenan membenci sudah membunuh. Nah, makanya tingkat kerumitannya nanti kita beda. Anda hanya menghadapi orang yang buang muka, ya Anda bisa, ya sudah. Tapi kalau menghadapi orang yang membuang ludah di mukamu, tingkat kesulitannya beda, bukan? Anda tinggal di tengah-tengah misalnya lokalisasi pelacuran dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat yang baik-baik tentu beda kan? Nah ini tingkat kesulitan itu beda.
Tetapi Tuhan tidak pernah membawa kita ke satu situasi di mana kita tidak mesti berbuat dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan membawa kita kepada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Pasti kita bisa menyelesaikannya, ya. Banyak kan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin sudah mulai putus asa. Ya, hari ini saya baru diskusi, maksud saya baru konseling ya, atau menasihati seseorang. Ya begitu berat menghadapi masalah, begitu putus asa. Saya katakan kita lewati bersama. Jawabannya, saya sekali ini sudah tidak bisa melewatinya, Pak. Ya, saya kemudian bicara. Panjang lebar tentunya. Tidak mungkin tidak bisa melewati. Pasti bisa kita lewati. Nah, kita itu, manner kita itu, moral habits kita ini, saudaraku, harus standarnya itu Tuhan. Ya. Harus standarnya itu Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam segala hal sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sampai ini rusak. Kebersamaan dengan orang-orang yang tidak berjalan dengan Tuhan membuat kita tumpul. Tidak cerdas rohani. Karena kita memiliki standar hidup sama seperti mereka. Standarnya apa? Yuk kita lihat ayat-ayat yang lain ya saudaraku ya. Kita mulai dulu ayat 31. Tadi kita membaca ayat 33. Ini tulisan Paulus dan Paulus itu model orang percaya yang benar. Ya. Model orang percaya yang benar. Dari tulisan Paulus kita menemukan model hidup orang percaya yang benar. Kalau ibarat berguru, guru agung kita itu Tuhan Yesus. Tapi asistennya kemudian yang memperagakan hidupnya. Ya. Kalau Yesus, anak Allah, dilahirkan bukan dari benih manusia yang berdosa ya, oleh Roh Allah sempurna yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Ya, tapi tetap bisa dianggap berbeda. Tapi kalau Paulus dilahirkan oleh manusia yang berdosa, dilahirkan dalam benih dosa dengan kodrat dosa. Tetapi Paulus bisa menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Maka dia bisa berkata, ikutilah teladanku. Sama seperti aku ikut teladan Kristus. Ia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, jadi kita bisa yakin bahwa kita bisa menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Paulus. Bahkan, mestinya standar utama kita Tuhan Yesus. Kita harus optimis, saudaraku. Saudara-saudara, katanya, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi hidup Paulus itu hanya benar-benar dipersembahkan bagi Tuhan. Hanya benar-benar dipersembahkan bagi Tuhan. Saya iri, saudara, tapi iri positif bukan negatif. Aduh, bagaimana bisa memiliki hidup seperti ini? Ya, yang hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan sepenuhnya. Yang oleh karenanya ia berhadapan dengan penderitaan, saudara.
Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya, di ayat yang kedua tadi dikatakan, kata anthropon, if after the manner of men. Jika berdasarkan kebiasaan pertimbangan manusia atau cara hidup manusia, aku ya ikut saja dengan mereka. Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Rata-rata manusia di sekitar kita itu begitu. Nah, kalau kamu bergaul dengan mereka, ya, kalau kamu dalam kebersamaan dengan mereka, berbagi hidup dengan mereka secara tidak benar, maka mannermu rusak, etemu rusak, moral habitsmu rusak. Padahal kamu harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, ada satu ciri yang saya temukan dalam hidup saya yang membuat saya ibarat roket itu tidak terbang tinggi. Ibarat burung itu, ya, Raja Wali tidak terbang tinggi, saudara. Apa? Kesenangan. Kata lain untuk kesenangan, hobi. Nah, Anda mulai akan tidak suka. Ya. Anda mulai akan berkata, Pak, yang normal-normal lah Pak, manusia masa enggak punya hobi? Oh oke. Saya bicara kepada saudara yang sudah akil balik. Kalau belum ya silahkan ya saudaraku, silahkan. Mestinya kalau saudara sampai pada titik kesadaran akan kebenaran, Anda punya hobi itu hanya satu, Tuhan. Tuhan itu hobimu. Engkau merasa senang, ya. Engkau merasa bahagia, merasa memiliki sesuatu dan bergairah di situ. Hobi kan begitu, saudara. Memang hobi ada tingkatan-tingkatannya. Ada hobi yang sangat membuat kita freak, ekstrim gitu. Ada hobi yang boleh dinikmati, boleh tidak. Tapi pasti ada hobi. Tidak ada orang yang gak punya hobi. Nah, kehidupan ini juga pasti memuat hobi. Di dalam hobi itu ada kesenangan, ya saudaraku sekalian. Ada kebahagiaan. Dan di dalam hobi itulah kita memiliki dunia, saudaraku. Dunia kita itu. Kalau pria hobinya mancing itu dunianya mancing. Ya. Kerja untuk beli pancingan. Ada yang hobinya mobil plus apa gitu, kapal pesiar kalau dia kaya ya. Ya saudaraku, kita itu harus sampai pada satu kesadaran bahwa kesenangan kita itu hanya Tuhan. Saudara kalau sampai pada tingkat ini, saudara akan bahagia sekali. Kalau ibarat belajar naik sepeda, saya sedang belajar nih. Masih belum stabil, tapi saya sudah mulai, enggak usah dipegangin. Kalau dulu mesti dipegangin jatuh, kalau tidak jatuh sekarang sudah mulai jalan, tapi belum stabil banget. Belum stabil banget, tapi saya merasakan, oh ini ya yang
yang dimaksud oleh pemazmur, yang kuingini engkau saja itu ini ya. Aduh, baru tahu ya. Baru tahu ini ya yang dimaksud dengan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap selama-lamanya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pergaulan dengan anak dunia yang tidak mengenal kebenaran itu membuahkan satu hal. Tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan. Itu moral habit kita rusak di situ. Sebagai pendeta juga moral habit saya rusak. Benar saudaraku. Benar. Tapi ada orang baik-baik yang tidak punya hobi apa-apa. Mancing enggak, mobil enggak, apa enggak. Yang penting rumah tangganya bahagia, anak-anaknya sekolah dengan baik ya. Dia punya rumah tangga, dia jaga. Itu hobinya. Itu hobinya. Dia juga punya hobi itu. Apa salah Pak? Ya, kalau orang mestinya mengerti baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu bukan standar Kristen. Kau menikah untuk Tuhan, pacaran untuk Tuhan, punya anak untuk Tuhan. Nah, itu saudaraku. Coba ya, saudara renungkan ya. Tolong ya, perhatikan ya, renungkan ya. Masa kanak-kanak main-main ya, sampai umur 8, 9 tahun, 11, 12 tahun mulai remaja main gadget, ya mulai suka dengan artis Korea misalnya ya. Umur 14-15 bergaul dengan remaja lain. Ini masa-masa ini singkat sekali loh. Usia 15, 16, 17 yang orang tuanya mempersiapkan anak menjadi seorang yang sukses dalam karir, memasukkan ke sekolah. Kalau perlu ya, tingkat sekolah menengahnya saja dikirim ke luar negeri, kirim ke Singapura yang dekat atau Australia, Sydney atau Melbourne atau kota-kota lain. Ya, yang dianggap memiliki pendidikan yang menjanjikan masa depan. Lalu kuliah. Setelah kuliah, lihat masa itu begitu cepat saudara. Cepat. Nanti ketemu orang tua setahun, 2 minggu, 3 minggu, ketemu di Bali atau ketemu di Jogja atau ketemu juga di luar negeri jalan-jalan. 2 minggu itu singkat sekali. Jalan ke Eropa 2 minggu, oke 3 minggu, itu pun juga tidak terasa. Dan belum tentu senang juga saudara. Nanti ada yang dompetnya hilang, nanti ada yang jatuh, mulai pincang kalau jalannya ditatit. Ada saja masalah. Ada yang kopernya ketinggalan, ada yang paspornya hilang, lalu harus ngurus dulu ke KBRI. Hidup itu seberapa senangnya. Lalu menikah. Anggaplah punya istri yang baik atau suami yang baik. Menikah beberapa tahun. Anggaplah punya anak, tidak mandul. Lalu membesarkan anak. Belum masalah yang muncul. Belum problem ekonomi. Sampai usia berapa? 50 tahun anak-anak mulai remaja. Masalah lagi ketika anak mulai nakal. Anggaplah anak tidak nakal, baik-baik. Lalu anak dapat jodoh, sudah usia 60 tahun atau 55 tahun. Anggaplah punya cucu baik-baik. Berapa lama kita gendong cucu? 20 tahun? Kadang-kadang nggak sampai. 5-10 tahun, 15 tahun. Cucu belum sampai menikah, sudah meninggal rata-rata. Yang saya heran, tapi dulu saya nggak heran karena saya ikut terjebak di situ. Orang kok nggak mikir, begitu singkatnya hidup, kesenangan begitu singkat, tapi Tuhan tidak dijadikan kesukaan. Nah ini ayat ini baru berlaku. Pergaulan yang buruk merusak yang baik, merusak moral habits, baru berlaku. Jangan hanya dikenakan untuk tindakan mabok, tindakan yang melanggar hukum atau yang dianggap normanya kurang baik. Tidak sesuai standar kehidupan anak Allah. Nah, saudaraku,
Standar hidup Kristen kita itu sudah terlalu jauh, terlalu rusak. Sehingga ketika mau dikembalikan ke jalur yang benar, udah berat. Udah gak bisa ngomong kadang-kadang kita, karena kita dianggap aneh, nyentrik, lebay. Padahal ini yang benar, saudara. Makanya kenapa kekristenan dulu, saudaraku, diizinkan Tuhan mengalami penganiayaan yang hebat. Mereka dibuat tidak memiliki hidup, dipaksa tidak memiliki hidup. Tuhan memakai pedang, ya, kekaisaran Roma menggorok hidup mereka, sehingga mereka tidak memiliki kehidupan. Tapi mereka menemukan kekristenan yang sejati. Tuhan menjadi satu-satunya dunianya. Satu-satunya dunianya. Kondisi itu memaksa mereka. Nah, hari ini tidak ada gorokan itu. Orang bebas saja. Nah, saudaraku. Tapi dunia makin jahat. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 12-13. Dunia makin jahat dan kejahatan dunia ini menjadi media menampi. Yang sungguh-sungguh akan tetap makin suci yang tidak makin jatuh. Masa penampian. Kalau nggak kuat mati aja. Mirip seperti pandemi COVID-19 ini. Dunia seperti diriset oleh Tuhan. Mestinya manusia dengan kelengkapan metabolisme tubuh yang sempurna, tidak ada virus yang bisa hidup di tubuh manusia. Karena manusia luar biasa diciptakan Allah yang mampu memerangi virus bagaimanapun. Tetapi manusia sudah rusak punya tubuh. Enzim-enzimnya tidak sanggup melawan virus. Ya tidak semua orang begitu, ada yang punya imunitas tinggi. Jadi Tuhan meriset ulang sebenarnya dunia ini. Yang imunitasnya tinggi hidup, yang tidak mati. Nah, kekristenan bisa begitu. Pasti begitu. Yang imunitasnya tinggi, dia tidak akan terbawa oleh dunia. Ya. Dia tidak akan terbawa oleh dunia. Walaupun ada dalam kebersamaan dengan dunia ini. Tapi tidak rusak. Karena imunitasnya tinggi. Makanya kalau kita lihat anak-anak muda hari ini, kita tuh takut, gentar, khawatir, gampang terpengaruh. Nah, kita nggak bisa ngomong lagi, saudaraku. Jangankan kepada orang muda, orang tuanya saja nggak sadar. Lagi dalam dalam sukacita, ya, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bukan nggak boleh, harus ada dalam kebersamaan dengan keluarga, tapi semua harus dalam bingkai kehadiran Allah. Gitu loh, dalam bingkai kehadiran Tuhan. Kok jadi seperti dunia, makan, minum, besok mati loh, kok kayak binatang. Manusia punya kekekalan, nggak sadar. Cuman manusia kan elok, baju bagus, penampilan cantik, ganteng, naik mobil, punya rumah bagus, tapi mati juga. Nah kalau binatang mati kan tidak ada kelanjutan, nah kalau manusia kan ada di pengadilan Tuhan. Orang yang memiliki moral habits yang sesuai kehendak Allah, itu seperti terbang tinggi. Terbang tinggi, lepaskan semua beban. Tidak tahu gimana saya ngomong kepada saudara. Pak, saya masih punya hobi. Hobimu apa sih? Kadang-kadang demi hobi itu Anda melupakan yang lain. Pak, hobi saya naik sepeda. Ya bagus, sepeda membuat engkau olahraga.
Kan itu juga untuk Tuhan, karena tubuhmu bait Roh Kudus. Tapi kalau demi sepeda lalu kutak-kutik, lalu mau nunjukin yang sepedamu lebih bagus dari orang lain, sampai harganya seharga mobil, mau ngapain ya? Kalau dibuat bagus enggak apa-apa, ada batas-batasnya. Dulu waktu kita masih kecil, saudara ya, saya masih ingatkan kita tuh seperti anak-anak lain. Menikmati yang namanya kelereng ya. Tapi kadang-kadang orang tua kita kalau lagi pas nggak tahu adatnya, lagi pas apa gitu ya, ada adat tertentu gitu, pas marah-marah, nggak boleh ada kelereng. Itu kelereng kita simpen, kita lindungi, kita taruh di tempat aman. Nanti kalau orang tua lagi pas nggak marah-marah boleh main kelereng. Kayaknya boleh. Mungkin orang tua lagi apa gitu. Layang-layang juga begitu. Kalau ada masa-masa orang tua ngebolehin main layang-layang, kita layang-layang. Kalau pas lagi ada suasana gimana itu dirusak semua layang-layang kita, dibuang. Nah, ada masa di mana layang-layang kita simpen, kita lindungi, kita taruh rumah teman, jangan dirusak. Atau di bawah tempat tidur, kita tumpuk di bawah tempat tidur. Dulu waktu saya masih kecil, ada orang jual layang-layang itu, saudara. Kita boleh menghiasi sendiri. Jadi beli layang-layang warnanya putih, lalu ada banyak warna-warna. Wah, kita hiasi nama kita tulis di situ. Jadi kita hiasi, kita pulang bawa layang-layang itu, kita gambar kita. Wah, itu dunia kita. Sampai kita lupa mandi. Pulang-pulang sudah malam sembunyi-sembunyi, lalu kita diem-diem, kita mandi, biar kelihatan pakai baju, udah rapi. Tapi orang tua kita lebih cerdas dari kita. Kita sekarang ngerti apa artinya layang-layang. Wah, cuman begitu aja kok kita belain sampai bekelahi. Nggak pulang, hari sudah larut. Kita punya tugas di rumah. Tapi kita nggak kerjakan, nanti kita baru mikir alasan apa ya gitu. Kita sampai larut, kita pulang. Waktu kita main layang-layang itu suka muncul di otak kita. Set, nanti pulang gimana? Nanti gampang. Kalau menang, ciut. Waktu kita sudah mulai dewasa, mulai sekolah, mulai lewat masa SMP, masuk SMA, mulai tidak suka layang-layang lagi. Kita mulai mikir, layang-layang kita kok ngelawan orang tua ya. Apalagi mulai kuliah, kok goblok banget aku ya. Bekelahi demi kelereng. Tadi kamu di sini tempatnya? Enggak di sini. Bekelahi, beda 10 senti. Kalau anak-anak bapak-bapak yang seusia saya tahu maksud saya ini. Jadi kalau kita main kelereng, kita adu kelereng, dia nggak boleh geser, tempatnya harus di situ. Tapi kadang-kadang kan kakinya geser. Kenapa? Karena kita juga buat itu. Kita gini kita geser. Oh, demi itu kita bekelahi. Lalu setelah kita dewasa, aduh, saya berdarah-darah kita. Asli, berdarah-darah. Saya pulang pernah mata saya seperti keluar di sini. Bekelahi. Demi layang-layang. Nanti waktu di kekekalan, Anda lihat mobil, rumah mewah, jabatan baru. Aduh, kok demi itu aku mengorbankan kekekalan. Karena apa? Pergaulan yang buruk. Tapi Bapak Ibu itu dengar gini juga masih gak mau bertobat loh. Kenapa? Karena Anda sudah terlalu jauh standarnya. Tapi saya mau sampaikan, orang yang punya kesenangan itu, Anda tahu, seperti membuka ruangan. Dan kalau Allah tidak ikut menikmati kesenangan itu, Anda keluar dari hadirat Tuhan. Terus begini, Anda gak masuk surga. Kalau sepeda gimana Pak Lu? Anda kalau bersepeda untuk kesehatan, Tuhan bersama Anda di situ. Tapi hobi Anda apa? Ya hobinya cuma begini aja Pak, koleksi barang ini. Untuk apa? Kalau kau pedagang barang itu gak apa-apa. Tapi kalau cuma seneng lo punya barang-barang ini, untuk apa? Dulu ada ibu-ibu yang hobinya mengumpulkan barang, gelas, piring, itu dari segala hotel. Dipajang di rumahnya.
Tahu nggak, dia cerita sama saya gini, ini barang dari hotel-hotel Pak, nyolong. Dia bangga loh, barang colongan dipajang. Buset. Dan herannya dia bangga cerita kepada pendeta. Saya masih muda waktu itu. Ini ibu-ibu nih. Ini orang Batak kaya, orang Batak kaya. Maaf ya, saya nggak katakan orang Batak itu semua nyolong ya. Nih, saudara saya orang Batak, saya juga orang Batak, saudaraku sekalian. Dengan orang Batak saya jadi orang Batak. Ini orang Batak kaya. Saya masih ingat saya kaya. Wah, piringnya macam-macam dari berbagai hotel. Aduh. Kok begini Inang, ibu. Saya kenal ya orang Batak. Dari dulu kumpulan saya orang Batak. Dan saya dekat dengan mereka. Orang-orang Batak yang dijamah Tuhan itu kalau sudah melayani Tuhan. Cintanya luar biasa, saudara. Nekatnya itu luar biasa. Makanya kenapa saya begitu cinta dengan tanah Batak? Ya karena Tuhan taruh beban di situ. Nah ini ketemu orang Batak begitu. Kaya tapi nyolong, bayangin. Pasti dari kecil dia Kristen loh. Ini pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan. Untuk apa hobi begitu? Makanya ya saudaraku sekalian, yuk bareng-bareng saya, yuk kita buang semua hobi. Hobi kita buang semua. Hobi kita cuma satu, Tuhan. Pak, hobi saya musik, Pak, gitar. Oh bagus. Gitar bisa buat cari uang, gitar bisa cari nafkah, gitar bisa untuk melayani Tuhan, gitar untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Apalagi kalau usia sudah di atas 50 tahun, mau punya hobi apa, Pak? Koleksi cincin, koleksi arloji. Anda kan menyesal. Anda tidak salah punya arloji. Lebih dari 1, lebih dari 10 pun tidak masalah. Tapi motif Anda punya arloji itu apa? Koleksi tas. Tas bermerek. Sampai punya kotak-kotak khusus yang didesain khusus, customize untuk menyimpan tas-tasnya. Lalu diberi pemanas atau apa gitu supaya tidak berjamur. Padahal dipakainya sekali, 2 kali, mungkin 3 kali. Setelah itu ya tidak pernah dia pakai sampai dia masuk kubur. Jangan-jangan ada tas atau sepatu yang dia beli dan tidak pernah dia pakai sampai mati. Yang begini nih kalau sampai masuk surga, dia salah masuk. Nah, ketahuan juga. Bisa diomelin itu malaikat yang bawa masuk sama komandannya. Komandan malaikat ngomong sama malaikat, kenapa kau masukin dia? Diusir, saudara. Ngeri. Makanya ya saudara, kalau saudara belum sanggup ya enggak apa-apa. Terserah, orang masing-masing kan bertanggung jawab. Kalau saya mengambil keputusan tidak punya hobi lagi, apapun hobinya. Aku punya hobi satu, Tuhan saja, titik. Itu baru namanya berkemas-kemas. Kalau tidak begitu kita nggak bisa berkemas-kemas. Banyak hal yang membebani kita. Jadi kalau kita mengembalakan jemaat, memimpin sekolah dan lain-lain, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Seakan-akan kita tidak punya waktu lagi untuk yang lain. Karena kematian itu bisa menjemput kita kapan saja. Waktu di mimbar jatuh meninggal bisa. Gampang. Saya turut sepenanggungan dengan salah seorang sahabat yang anaknya meninggal di luar kota. Saya telepon, berapa usia anakmu? 20 tahun itu. Wah langsung dek saya. Dia tunjukkan fotonya, ganteng banget anaknya. Aduh, kecelakaan. Aduh, gak kebayang ini anak baru besar meninggal. Aduh. Ini belum lagi hari-hari ini. Karena COVID ini sudah sering saya mendengar terus hari demi hari. Sampai saya kecut hati saya.
Udah saya tapping aja di rumah. Malam-malam saya telepon Pak Cornelis Kyong-Kyong. Pak Kyong, apa tapping saja ya saya ya? Jiper juga loh. Karena beberapa saat dengar lagi orang meninggal. Jiper juga. Ini kan live saudara. Worship ini juga live. Walaupun hanya beberapa orang tapi jiper juga. Tapi kemudian saya berkata, Pak Kyong saya doa dulu ya malam ini ya. Terus saya waktu berdoa ada suara begini. Mosok kamu, demi takutmu kamu tidak live. Kalau live itu ada sentuhan yang beda. Ada dialog antara saya dengan pemirsa atau jemaat. Itu gak bisa dibeli. Spontanitas seperti ini gak bisa dibuat. Kalau tapping saya merasa kayak munafik gitu. Doanya kayak munafik, apa jadi pura-pura. Jadi saya mosok takut mati lalu saya mengorbankan kontak emosi, kontak perasaan dengan jemaat. Udah, Pak Kyong saya datang deh live. Tapi tolong ya ketat ya, setiap yang datang mulutnya ditutup pakai masker. Karena saya nggak maskeran ini. Ada 2, 3, 4 orang di sekitar saya ini harus pakai masker semua. Lalu kalau dikasih minum dan lain-lain, tolong ya dicelupkan ke air panas dulu. Nah itu saja syaratnya. Saya akan datang. Saudara, kita mau bersama-sama ya. Nanti saya akan bicara lagi lebih banyak. Dan saudara akan mendengar hal yang lebih dahsyat ya.